Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Hendra Gunawan, saya sudah diundang di forum yang baik ini. Terima kasih kepada seluruh BOD, BOC dari UOB yang telah mengundang saya untuk berbincang tentang apa yang pernah kami persiapkan, tentang apa yang pernah kami pikirkan dan kami rancang untuk nanti pada waktunya kita akan menyaksikan melaksanakannya secara bersama-sama. Saya kira waktu terus berlalu, tanpa terasa kita tinggal beberapa hari lagi, kurang dari 1 bulan akan ada pemerintahan baru, kepemimpinan yang baru. Bagi sebagian orang, dan saya harap itu bagian terbesar, kita excited dengan pemerintahan yang baru itu. Bagi sebagian orang mungkin ada yang was-was, bertanya-tanya apa yang akan terjadi, membayangkan sesuatu yang dapat dibayangkan. Dan bagi sebagian orang lainnya, mungkin sebagian kecil ini, mereka tidak peduli sebetulnya. Karena pemerintahan berganti-ganti, kok saya nggak berubah-berubah dari dulu, katanya. Mungkin juga ada yang seperti itu. Saya termasuk orang yang excited dan very hopeful dengan pemerintahan yang baru itu. Kenapa demikian? Karena tadi disebut kita akan tumbuh 8%, 7-8%, kita akan jadi negara nomor 5 di dunia tahun 2045 dan sebagainya. Kalau kita merunut ke belakang, kita pernah mengalami tumbuh 8% 5 kali dalam pemerintahan Orde Baru. Pada waktu itu, teknologi kita, manusia kita seadanya. Sekarang manusia kita ada bonus demografi, pinter-pinter, dan teknologi kita sudah sangat maju. Lebih bisa lagi untuk tumbuh 8%, apalagi dengan pemimpinnya presiden yang akan datang itu. Bapak dan Ibu sekalian, kepada saya diminta untuk bicara tentang hal-hal yang strategis yang akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo nanti. Saya sangat beruntung tadi Pak Peri Irawan sudah menyampaikan berbagai hal yang baik tentang negeri ini dengan pertumbuhan 5%, dengan segala macam tadi yang disampaikan, hilirisasi dan modal-modal dinamika ekonomi masa yang akan datang. Menurut saya, yang dimaksud dengan kebijakan strategis adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah yang ditujukan kepada satu tujuan jangka panjang, yaitu kesejahteraan masyarakat. Di dalamnya tentu akan berfokus pada faktor-faktor fundamental dan berfokus juga pada hal-hal yang sektor-sektor perekonomian, karena dia sangat strategis, dia akan meliputi ke berbagai sektor di dalam perekonomian kita. Bapak dan Ibu sekalian, di awal dari cerita saya harus menyampaikan satu hal, yaitu bahwa peran swasta sangat besar di dalam perekonomian Indonesia. Di dalam pertumbuhan PDB kita, swasta merupakan pemberi peran terbesar 80% sekian. State-owned enterprises hanya sekitar mungkin 6%. Pemerintah hanya sekitar 3% dan pemerintah daerah sekitar 2%. Karena itulah maka di dalam pemerintahan Pak Prabowo yang akan datang, peran swasta akan lebih dikedepankan. Kita memang akan melakukan banyak hal dari pemerintahan, tetapi lebih kepada persoalan-persoalan yang strategis dan mendasar tadi. Karena kita tahu tiba-tiba kita menemukan diri kita setelah reformasi ini
Kita temukan diri kita menjadi net importer of everything. Kita import pangan, kita import energi, kita import barang manufaktur. Kita lihat prestasi anak-anak sekolah kita juga tidak terlalu baik. PISA kita nomor 71 dari nomor 77 dari 77 negara. IQ kita paling rendah di ASEAN, stunting, dan lain sebagainya. Karena itu ada mode of survival yang kita pikirkan. Karena itulah maka program strategis kita, program strategis pemerintahan yang akan datang, yang pertama adalah kita ingin memberi makan gratis kepada hampir sepertiga rakyat Indonesia. Sepertiga yang akan mengisi masa depan kita. Ada 44 juta anak sekolah, 5 juta anak pesantren, 30 juta balita, 45 juta ibu-ibu hamil, dan itu jumlahnya 80 sekian juta. Kita upayakan secara bertahap untuk bisa diberikan makanan bergizi agar mereka menjadi generasi yang kuat, generasi yang cerdas, generasi yang bisa membangun Indonesia masa depan. Kita sudah melakukan pilot project dari program tersebut di berbagai tempat. Dan hasil dari pilot project itu sangat promising, sangat menjanjikan. Kita ukur, sebelum pilot project itu dimulai, kita timbang dulu berat badan anak itu, kita ukur tinggi badannya, kita lihat kebiasaan sekolahnya, banyak bolosnya berapa hari dan sebagainya. Setelah dikasih makan, kita lihat attendance mereka meningkat. Kesehatan juga mereka meningkat. Itu satu sisi, gizinya baik. Yang kedua, yang bekerja di dapur untuk menyiapkan makanan anak-anak itu perlu 55 orang untuk 3.000 siswa. Di Sukabumi kita punya pilot project-nya, jadi banyak sekali. Bayangkan kebutuhan sekitar 40.000 dapur yang akan menyerap 40.000 kali 55 orang. Ibu-ibu yang masak di dapur tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perekonomian daerah juga berputar, perekonomian lokal berputar karena memang setiap dapur itu diperintahkan untuk membeli secara lokal. Membeli beras lokal, telur lokal, ayam lokal dari koperasi dan dari UMKM secara lokal. Jadi ini satu upaya untuk memutar ekonomi lokal, memutar ekonomi daerah supaya dia bergerak. Dalam konteks ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai perusahaan swasta yang dalam saya kira 4 bulan terakhir ini mereka telah membuat piloting juga di berbagai daerah sehingga kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang bagaimana melaksanakan program ini. Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya menyampaikan bahwa pendidikan kita bermasalah. Anak-anak kita ternyata tidak compete dengan pihak luar. Karena itulah maka nanti itu akan mulai bulan Januari tahun depan, kita ingin membangun sekolah unggulan hampir di setiap kabupaten kota yang ada. Dan di samping sekolah unggulan itu kita ingin membangun juga unggulan dari unggulan. Ada 40 yang ingin dibangun itu, unggulan dari unggulan itu. Dan ini unggulan dari unggulan ini diharapkan lulusannya dibantu dengan beasiswa dari pemerintah bisa diterima di universitas-universitas terbaik di barat sana. Mereka yang masuk di Ivy League, itulah tujuan dari anak-anak kita di masa depan. Selain itu juga kita ingin memperbaiki, ternyata ada ratusan ribu kelas yang sudah tidak layak. Dan itu kita ingin perbaiki di tahun-tahun, di 5 tahun yang akan datang. Yang ketiga yang saya anggap sangat strategis dan ini menyangkut mode of survival dari bangsa ini adalah program kesehatan.
tahun depan ini ada 52,2 juta rakyat Indonesia yang akan diperiksa kesehatannya, akan medical check up secara gratis. Kemudian kita juga akan mencoba mengurangi prevalensi TBC di negeri ini. Negeri ini ternyata nomor 2 dalam TBC dan 100.000 orang meninggal per hari, lebih besar dari COVID. Jadi ini masalah yang harus kita tangani. Terus kemudian kita juga ingin supaya obat-obatan, vaksin dan lain sebagainya tersedia, dan juga pendidikan dokter akan dipercepat supaya bisa memenuhi kekurangan dokter yang selama ini kita rasakan. Yang keempat adalah program lumbung pangan nasional. Tadi saya mengatakan bahwa kita itu net importer of food. Itu kita sempatkan dulu swasembada. Konon akhir-akhir ini juga kita swasembada. Tetapi juga kita merasakan bahwa pertumbuhan penduduk kita begitu besar. Kita ada satu Singapura yang baru setiap tahun. Hampir 5 juta penduduk Indonesia yang 5 juta mulut yang baru. Karena itulah program intensifikasi yang kata para ahli sebetulnya bisa membuat kita swasembada, tidak akan cukup karena perkembangan penduduk kita yang relatif pesat. Selanjutnya yang kelima, kita kan hafal sekali yang disampaikan tadi oleh Pak Menko, barangkali juga di media sering disebutkan, terjadi semacam deindustrialisasi dini. Saya ingat benar tahun 96 di akhir pemerintahan Orde Baru, share industri kita terhadap PDB itu 29%. Hampir kita itu 30%. Kalaulah kita sampai 30%, kita dapat predikat waktu itu negara industri. Karena kata UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, kalau 30 ke atas itu kita negara industri. 20 sampai 30 industrializing country. Kurang dari 20 pra-industri. Nah sekarang ternyata kita dari 29 sudah turun ke 18. 18 itu pra-industri dan 18 itu adalah angka tahun 71 pada saat awal-awal pemerintahan Soeharto dulu. Sehingga ini sangat menyulitkan kita, apalagi dengan situasi sekarang ini barangkali ada 48% barang manufaktur itu dibuat oleh Cina dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah. Jadi andai kata kita pun bisa mencari apa barang manufaktur yang bisa kita buat dengan lebih baik, belum tentu lebih murah. Kita merasa benar-benar terpojok di sini, karena itulah maka industrialisasi kita dan hilirisasi selanjutnya adalah kita harus berbasis kepada sumber daya alam sebagian itu. Di bagian-bagian tertentu pada niche market tertentu mungkin kita bisa untuk melakukannya. Bapak dan Ibu sekalian, tadi malam itu saya makan malam dengan Pak Menteri Kominfo. Dia cerita tentang betapa besarnya potensi digitalisasi dalam perekonomian Indonesia. Beliau mengatakan angkanya 800 miliar dolar. Bahkan dari AI saja 300, makanya saya muat di sini. Dari AI saja itu 300 sekian billion dollar. Saya tentu terkagum-kagum dan berharap bahwa ini akan menjadi sebuah kenyataan bagi Republik kita. Dan yang juga sangat strategik adalah semua program tadi, selalu saya katakan kepada Presiden terpilih, programnya bagus tetapi apakah doable atau tidak? Uangnya ada enggak? Kalau enggak ada kan enggak bisa dikerjakan. Jadi political will melulu enggak bisa. Harus ada capacity to implement will itu. Karena itulah maka perlu ada semacam perubahan kelembagaan.
Yang pertama yang akan diubah kelembagaannya adalah penerimaan negara. Mudah-mudahan insya Allah akan ada menteri penerimaan negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP. Jadi pisahan dari Kementerian Keuangan. Yang kedua adalah kita ingin melakukan transformasi kelembagaan dari BUMN kita. Karena BUMN kita ini ternyata dikumpul-kumpul, jumlahnya itu 1 triliun dolar lah kira-kira BUMN kita. 60%, around 60% dari PDB kita. Tetapi ya sumbangannya barangkali sekarang ini memang harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan sehingga harus ada transformasi kelembagaan, transformasi bisnis, transformasi kultural, dan transformasi manajemen. Jadi itu yang nanti barangkali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang. Dan yang terakhir adalah tentu masalah-masalah yang berkaitan dengan pangan dan kesehatan kita harus usahakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burhanuddin. Boleh saya undang Bapak untuk duduk di sofa. Kita akan bincang-bincang dengan Pak Burhanuddin. Senang sekali lihat Bapak sehat hari ini. Dan sepertinya tadi data-data yang disampaikan Pak Burhan itu semuanya diingat di luar kepala gitu ya. Luar biasa sekali Pak. Di dalam kepala. Oh di dalam kepala, tapi dikeluarkan tadi maksudnya gitu. Oke, Pak tadi kita sebelum Pak Burhanuddin menyampaikan strategi dan kebijakan ke depan, ada Pak Ferry yang mewakili Pak Erlangga, memberikan semacam summarize apa saja sih yang sudah dilakukan selama ini gitu. Kalau boleh saya tanyakan kepada Pak Burhanuddin, kira-kira apa yang akan dipertahankan oleh pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran ke depan ini dari pemerintahan yang ada saat ini? Ke depan apa yang positif dan layak untuk dilanjutkan? Saya kira cukup banyak yang akan dipertahankan dan akan dilanjutkan dan kemudian mungkin akan disempurnakan. Misalnya program berbagai kartu, ada program PKH, program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Basically itu adalah program subsidi dari pemerintah. Mengapa saya mengatakannya perlu disempurnakan? Karena dari pengamatan saya, misalnya untuk tahun lalu, itu ada 540 triliun program subsidi untuk listrik, BBM, dan gas. Nah, minggu lalu saya pergi ke Solo. Saya ketemu dengan pelanggan PLN yang paling bawah. Mereka bayar bulanannya paling 30.000. Lampunya hanya satu. Orang-orang miskin. Mereka tidak mendapat keuntungan dari subsidi BBM. Mereka nggak punya sepeda motor. Mereka beli gas, tetapi satu melon ini untuk 2 minggu. Jadi kecil sekali. Jadi kalau begitu, siapa yang sebetulnya menikmati subsidi itu? Karena itulah maka kita ingin dengan data yang diperbaiki, data yang disempurnakan, supaya pada mereka itu diberi saja transfer tunai langsung kepada mereka. Bukan kepada komoditinya, tetapi kepada keluarganya yang berhak untuk menerima. Itu yang akan kita lakukan, dan dengan cara itu ternyata hitung-hitungan kita subsidi menjadi akan berkurang somewhere around 150 to 200 triliun rupiah, dan itu akan bisa digunakan
untuk hal yang sifatnya lebih produktif. Kita kurangi subsidi yang secara langsung diberikan tadi, tetapi kita alihkan ke hal yang produktif, itu artinya kita meleverage pertumbuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut. Saya kira itu terima kasih. Oke. Tadi Bapak juga cerita soal kita perlu memastikan swasembada pangan, ya. Tapi ya itu sudah menjadi program bertahun-tahun Pak di pemerintahan Indonesia dan sepertinya kita belum fully successful in that. Seperti Bapak katakan tadi, we are still a net importer gitu. Di food juga, di makanan juga. Apa sih yang menjadi hambatan kalau Pak Burhanuddin lihat selama ini kenapa kita belum bisa mencapai target itu? Saya melihatnya begini, memang itu program lama, program puluhan tahun yang lalu mungkin sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno itu. Kita ingin swasembada, kita ingin swasembada pangan. Jadi political will-nya dari dulu sudah ada. Di pidato-pidato itu kita mengatakan kita akan swasembada pangan. Political will. Dalam keputusan-keputusan SK-SK sudah ditulis. The problem is kita tidak memiliki capacity to implement gitu. Apakah itu anggarannya? Tidak ada. Apakah itu manusianya? Tidak siap untuk melakukan pekerjaan itu. Karena itulah maka nanti tahun 2025 yang akan datang ini, setelah 20 Oktober ini, masalah capacity to implement akan lebih dikedepankan. Kita berikan anggaran secukupnya seperti yang diperlukan. Kita pilih orang-orang yang memang ahli di bidangnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dan hanya dengan cara itu saya kira kita akan bisa melakukannya. Tentu ada satu lagi, yaitu political support. Political support dari semua kalangan, semua pihak. Kalau itu bisa dikonsolidasikan, tidak ada yang tidak mungkin untuk Indonesia. Oke, jadi sudah ada political will, tetapi kemudian the ability to implement masih kurang gitu ya. Oke, tadi bicara pangan, sekarang energi. Energi pada akhirnya juga kita ingin mencapai titik di mana energi yang affordable, no one is left behind gitu ya. Sementara kita ada di proses transisi lagi ke energi baru terbarukan, the more greener energy and all that. Bagaimana Pak caranya kita mencapai energy resiliency dengan segala macam homework dan juga target capaian yang ingin dicapai Indonesia? Ada beberapa isu di situ. Misalnya untuk energi yang untuk BBM misalnya. Kita kan selama ini sudah bisa membuat biodiesel dari kelapa sawit, ya, dari CPO. Dan itu sudah sampai di B35, yang konon kabarnya sudah sangat bagus. Pemerintah yang akan datang itu agak insist untuk bisa di B50. Saya nggak tahu apakah nanti bagaimana kecukupan dari CPO-nya itu sendiri. Selain itu juga ada di usaha-usaha untuk mengubah molase menjadi etanol. Etanol sekian sebagai campuran daripada Pertamax atau Pertamax Plus. Ini sedang kita jajaki, kita pelajari, kita lakukan supaya bisa dan kalau itu bisa dilakukan misalnya dengan biodiesel tadi, itu hitungan kita at least 20 billion US dollar kita save untuk tidak import diesel tadi. Itu satu. Kemudian energi lainnya, misalnya energi listrik dan sebagainya. Kita masih punya sekitar 65 tahun kalau kita pakai batu bara yang sebetulnya lebih murah dari kita, tetapi kita sudah ada satu kesepakatan internasional. Kita harus menjaga itu. Tetapi saya kira dengan negara lain masih ada yang melakukan itu. Kita juga mungkin boleh diam-diam lah melakukan itu, nggak tahu saya. Tapi begini, kita banyak sekali sumber-sumber energi lain yang bisa kita lakukan, geotermal misalnya.
atau matahari misalnya, atau angin misalnya dan lain sebagainya, yang itu sudah masuk di dalam rencana untuk transisi energi yang akan kita lakukan. Dalam 10 tahun yang akan datang, mudah-mudahan tahun 2034, itu bahkan nuklir sudah mulai akan masuk ke dalam pikiran kita untuk dilaksanakan di sini. Terima kasih. Oke, jadi banyak potensi sebenarnya. Cuman ini belum bisa semuanya dijadikan gitu ya, diimplementasikan. Tadi kalau lihat program kebijakan yang disampaikan oleh Pak Burhanuddin kan banyak sekali sebetulnya. Dan ingin meraih seluruh masyarakat Indonesia karena tujuannya adalah untuk kesejahteraan. Tapi bagaimana Pak ini timelinenya kira-kira? Let's say bicara soal spending deh gitu ya. Kemana yang akan kita prioritaskan untuk spending terlebih dahulu? Berdasarkan program atau kebijakan yang akan nantinya diberlakukan. Begini, kalau lihat pola spending ke depan ini dari APBN, saya sering mengatakan APBN ini Pak Presiden kita cuma punya 3.500. 3.500 itu 1.000 untuk bayar utang. 1.300 atau 1.400 dikirim ke daerah sebagai DAU DAK. Kita tinggal punya 1.100 atau 1.200. 1.200 triliun. Itu enggak besar. Presiden tidak bisa berbuat banyak dengan angka sebesar itu. Karena itulah maka kita fokuskan ke dalam persoalan-persoalan yang paling mendasar tadi. Kita perlu infrastruktur yang terus diperbaiki. Kita perlu pelabuhan yang semakin modern. Yes, itu. Karena itulah maka let swasta untuk melakukan itu. Pemerintah hanya mencoba untuk membangun kebijakan yang kondusif bagi investasi. Kita harus menarik investasi asing, betul, karena gross domestic saving kita itu mungkin bolongnya sekitar 10% dari PDB dibandingkan dengan kebutuhan investasi. Tetapi kita juga ingin melihat supaya surplus ekspor kita, cadangan devisa kita juga bisa ditempatkan di dalam negeri. Karena itulah maka persoalan untuk menciptakan atau persoalan untuk financial deepening kita harus kita lakukan. Saya pernah terpikir, nanti mungkin bisa kita lihat, pada waktu Kementerian Penerimaan Negara itu terjadi, saya ingin di sana ada satu sel yang menghususkan diri untuk mencoba mempelajari bagaimana memperdalam masalah keuangan kita, financial deepening kita. Kopi saja dari negara lain lah kita tempatkan di kita. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Oke, waktu kita nggak banyak, tapi saya sebenarnya banyak pertanyaan. Tapi penasarannya adalah Pak, dari 5 sekian persen ke 8% itu kan jauh. Kita perlu banyaklah uang untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai ke titik 8%. Di first year pemerintahan Pak Prabowo nanti kira-kira ada di berapa persen targetnya? Kalau bisa 6% udah bagus. 6% dulu gitu Udah ya? bagus, kalau bisa 6% udah bagus. Tapi kan begini, itu karena ICOR kita kan sangat tinggi kan. Kita katanya 6,8 ICOR kita. Jadi setiap pertumbuhan 1% dari GDP, kita memerlukan 6,8% dari GDP. Setiap pertumbuhan 100 rupiah, kita perlu 680 rupiah kan. Itu artinya. Perlu diefisienkan gitu ya. Jadi kalau 8%, 8 kali 6,8, 52%. Sementara saving domestic saving kita hanya 38%. Ada bolong 14% di situ. Yang itu yang harusnya oleh foreign direct investment. FDI, harapan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bisa menurunkan ICOR kita 1% saja dari 6,8 menjadi 5,8, kebutuhannya akan jauh lebih berkurang untuk investasi tersebut. Dan itu bisa dilakukan dengan menghilangkan korupsi, penyelundupan, judi online, dan lain sebagainya, narkoba, dan sebagainya.
Dan itu adalah komitmen pemerintah yang akan datang. Oke, jadi akan banyak transformasi yang terjadi sepertinya di Siap. pemerintahan Pak Prabowo yang mendatang. Dan akhirnya saya harus mengucapkan terima kasih ke Pak Burhanuddin Terima kasih. Abdullah sudah berkenan hadir. Kita Terima berikan kasih. tepuk tangan yang meriah. Terima kasih untuk insights-nya. Bapak silakan berdiri Pak dan saya kembalikan lagi ke Syarifah. Terima kasih Alia Rahma dan terima kasih Bapak Burhanuddin atas sesi diskusi yang sangat menarik dan kami mohon untuk tetap berada di atas panggung dan berikutnya saya mengundang dengan hormat kepada Bapak Hendra Gunawan selaku Presiden Direktur UOB Indonesia untuk dapat memberikan token of appreciation kepada narasumber kita Bapak Burhanuddin Abdullah. Sekali lagi sebuah sesi diskusi yang sangat menarik. Ada begitu banyak insight yang tadi kita dapatkan. Utamanya berkaitan dengan seperti apa ya outlook untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025. Baik, mohon untuk tetap berada di atas panggung dan berikutnya saya mengundang kembali dengan hormat kepada jajaran direksi dan juga komisaris dari UOB Indonesia untuk dapat bergabung di atas panggung dan berfoto bersama. Bersama juga dengan moderator kita, boleh merapat. Saya akan pandu dalam hitungan 3, 2, 1.